Laut Timur sendiri itu jujur potensi sumber daya kelautannya masih luar biasa. Ya. Bahkan tangkapan-tangkapan nelayan kami itu biasanya banyak sekali. Dan kalau tangkapan atau biasa disebut dengan overproduksi itu yang sulit. Kami mau kemanakan. Ya. Apalagi overproduksinya itu pasca musim hujan. Jadi biasanya hasil tangkapan nelayan kami itu biasa dibeli sama pengumpul untuk dijemur atau dikeringkan dengan metode masing tradisional lah. Ya. Tapi kalau saat hujan itu hasil tangkapan kita itu tidak ada nilai karena tidak bisa dikeringkan. Jadi biasanya itu tangkapan nelayan kami daripada busuk dan tidak terjual, biasanya kami harus buang ke laut. NTT juga ketika ditetapkanlah Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super premium internasional, ini membuat kita orang-orang NTT harus berpikir bagaimana cara untuk bisa menyumbang atau mendapatkan akses masuk untuk mempersiapkan atau menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang datang di wilayah Labuan Bajo. Ya. Karena itu ketika kami melakukan survei, tidak mungkin nelayan kita dengan hasil perikanan yang melimpah lalu dengan cara pengeringan yang tradisional itu akan masuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel berbintang yang ada di Labuan Bajo. Karena itu melalui kegiatan atau lewat masalah-masalah yang kami dapatkan ini, kami menemukan, berdiskusi dan menemukan solusi. Oh, ternyata solusinya adalah bagaimana kita bisa menyediakan sebuah alat pengering yang higienis untuk mengatasi masalah tadi pengeringan yang tradisional. Kita siapkan alat pengering tunnel fish dryer bakar batu sebagai cadangan panas. Ini mengakomodir banyak hal tadi, bahwa potensi ada, tapi kemudian kita harus menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan kita, juga tamu-tamu kita yang datang di NTT. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di ruang pembakaran itu, di dinding-dindingnya itu kita beri batuan andesit. Sehingga kayu api atau bahan bakar yang kita gunakan dari kayu kusambi dan kayu-kayu yang lain yang layak untuk kita gunakan itu tidak 100%. Kita bisa hemat sampai 60% kayu bakar. Jadi di sini prosesnya adalah batu ini tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan panas, bukan sumber panas. Nah, ketika dalam proses pengeringan 2 jam pertama dari kayu selesai, kita keluarkan kayu sebagian, lalu kita tutup ruang pembakarannya. Lalu kita buka bagian keran untuk memasukkan atau mengalirkan uap panas atau hawa panas dari batu ke ruang pengering. Kami berterima kasih. Ini konsep tradisional dari masyarakat pedalaman saudara-saudara kita yang ada di Papua, Pak. Ya, konsep tradisional itulah yang kemudian kami lihat, ternyata ada kearifan lokal yang bisa kita kembangkan untuk produk-produk atau menghasilkan inovasi-inovasi lain. Karena itu bakar batu di Papua, saya beri jempol bagi mereka, telah memberi inspirasi yang luar biasa buat kami, sehingga TFD ini kita bisa hasilkan dan ini bisa kita kembangkan lagi. Kalau di sini kita kendalanya pemasaran.
pemasaran. Makanya dengan adanya pengiring ini cukup membantu untuk kita, sehingga kita punya harga pasokan ikan, harganya bisa meningkat. Pagi-pagi itu kemiri ini gergaji. Belum, masih segar. Kalau ini di sini biasa bilang raja. Perbedaannya kan kalau di pengiring yang ini kan dia cepat, tapi kalau di matahari punya dia paling lambat itu 1 minggu. Kalau pengiring ini mungkin 2-3 hari sudah bisa jadi. Masyarakat Kota Kupang ini ingin untuk melihat sesuatu yang baru lah, ya. Jadi ketika sesuatu yang baru itu kita berikan, mereka ingin coba, gitu, ingin coba. Karena itu ketika TFD, ya, hasil TFD ini kita hilirisasi dengan kerjasama mitra, yang terjadi adalah mereka bersemangat untuk kemudian terus melaut, khususnya nelayan ini. Mereka terus melaut sehingga kita bisa menampung hasil ikan segar mereka untuk kita keringkan lewat alat ini. Ya, pertama terima kasih Mas Menteri sudah menolong kami walaupun dari kampus yang ada di pinggiran, ya, di daerah 3T, tapi kami anggap bahwa 3T itu terdepan, orang pertama yang harus menemukan ini. Kami telah melakukan banyak riset dan tinggal sekarang ini tolong Mas Menteri bantu kami dengan menghilirisasi produk-produk riset dari kampus. Apa artinya riset kami kalau kemudian hanya menjadi dokumen untuk kemudian urusan-urusan administrasi? Yang penting adalah kita menghilirisasi untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak.